iya. Bismillah record. Udah ini Nah, cuma kan formalitas doang buat sampulku nanti. iya sih. Oke, lanjut ke nganu aja ya. Langsung pembahasan tutor aja. Wah, ini. Mana Aku nih? mute dulu deh. Gak mau. Tolonglah itu namanya diganti. Kok ada dua sih? Namanya siapa? Ya. Ya nama aku lah. Nama mana? Mana ada namamu di sini? Tuh kan gak Emang ada. kenapa kalau aku pakai nama? Ya jadi ada dua. Ya udah aku ganti deh. Ya, gak apa-apa kan. Ya kamu pakai nama aku juga gak apa-apa toh. Udah. Wah, mantap. Gila gak sih ini? Oke, Udah lah. nanti pembahasannya ini kan total soalnya ada 4. Nah ini nanti aku bahas nomor 1 sama 2, nanti dilanjut sama Kak Gini untuk nomor 3 sama 4. Mungkin kalau nanti ada tambahan nanti bakal aku tambahin lagi. Oke. Kalau apa ya? Kalau semisal nanti aku jelasinnya kecepatan, mungkin kalian boleh apa kayak chat di Zoom nanti, mungkin aku bakal agak pelan nih. Ya mungkin kayak aku agak excited ya, soalnya apa ya? Aku ya gimana ya? Aku lihat gambar ini udah bangga sih kayak ya nah kenapa saya bisa menggambar ini? Ya oke lah. Curhat. Gak anjir. Padahal aku biasanya kalau annotate di Zoom kan tulisannya suka nggak jelas. Oke, langsung aja. Pembahasan UAS Kalkulus 2 untuk 2020 tahun kemarin. Oh ya, ini soalnya nanti aku kirim, tapi sekarang lihat ini dulu aja ya. Nah, nomor 1 itu tentukan luas daerah, mesti kayak gimana ya, awalnya tuh mesti tipikalnya luas daerah, terus yang kedua itu mesti apa ya, mungkin ada hubungannya sama integral tak wajar mungkin, terus dilanjut sama integral apa, luas benda putar, terus mesti yang akhir-akhir tuh hubungannya sama panjang busur atau luas kulit benda putar. Kayaknya yang luas kulit benda putar nggak sampai dihitung mungkin, aku ya kurang tahu. Tapi yang penting kalian paham konsepnya. Mungkin bisa dicek untuk yang PDF-nya kemarin, paper kemarin Mas. Itu udah ya udah aku rangkumin sih, mungkin bisa dipelajari. Ya, untuk nomor 1 tentukan luas daerah yang diatur pada gambar berikut. Nah ini kan gambarnya udah disediain nih di soal dan udah disediain pula fungsinya itu kayak gini. Nah, untuk pembilangnya itu x min 1, untuk penyebutnya itu x kuadrat min 2x plus 2 kuadrat. Nah, ini dari gambar itu udah kayak udah kelihatan bahwa harusnya kita itu ngitung menjadi 2 daerah, yaitu ini aku scroll ke bawah. Nah ini, misalkan daerah penyelesaiannya itu dibagi menjadi 2, yaitu daerah penyelesaian 1 dan 2. Nah, untuk daerah penyelesaian 1, misalkan aku tuh pakai penyelesaiannya itu pakai bias tegak. Kenapa? Kalau menurutku sendiri, eh, kalau aku penyelesaiannya pakai bias datar, itu bakal kayak menyusahkan diri atau ya ngerepotin diri lah, bakal makan waktu pol. Soalnya ini udah bentuk fungsinya ribet, terus kamu mau bikin bentuk X sama dengan, bukan Y sama dengan gitu. Soalnya kalau main bias datar itu mainnya di X sama dengan, bukan Y sama gitu. Ya udah kamu pakai yang udah ada aja gitu. Nah ini pakai bias tegak, ini misalkan biasnya tuh kayak gini di gambar, terus aku representasiin jadi menjadi apa ya, biasnya itu menjadi sebuah persegi panjang dengan lebarnya itu dx, soalnya itu dia berjalan di sepanjang x kan, dengan panjangnya itu kurva atas min kurva bawah, di mana kurva atasnya itu kan sumbu x ini kan, terus kurva bawahnya tuh yang bawah kan ini, yaitu ya fx-nya sendiri, berarti 0 dikurangi dengan fx-nya ini. Nah terus kita mau nyari untuk batasan integrasinya atau ya batas integrasi. Itu kan kalau kita lihat di gambar itu udah jelas bahwa daerah integrasi untuk yang daerah 1 itu dari X sama dengan 0, yaitu yang ini, sampai X sama dengan 1. Kan. Berarti ya udah, ini aku jelasin di pembahasan bahwa pandang pada gambar daerah 1 itu terletak pada suku ya terletak pada suku X dengan interval 0 sampai 1 atau diantaranya ini pokoknya.
Nah, atau dapat dituliskan seperti ini, sehingga kita peroleh batas integrasi untuk daerah satu itu 0, kuadrat sama dengan X, kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita dapatkan apa, rumus kiasnya. Itu kan kita tadi misalkan bahwa kiasnya itu kan berbentuk persegi panjang, sehingga di L1 atau di L daerah satu itu sama dengan P panjang kali lebar, panjangnya tadi min ini, lebarnya itu dx dengan batas integrasi ini. Nah, terus kita mau nyari integralnya, integral tentunya dari ini terhadap batas bawah ini, batas atas ini. Akibatnya integral kedua harus aku integralin, terus yang kanan aku kasih batas atas, batas bawah. Nah, ini kan kayak kesannya, aduh, apa ini? Aduh, ini kan kesannya kayak agak ribet nggak sih kalau langsung diintegralin. Makanya kita pakai substitusi, tapi dengan memandang bahwa kita itu mengabaikan batas-batasannya dulu. Soalnya gimana ya, kalau kamu langsung pakai misalkan U ini, maka DU berarti batasannya juga harus kamu ubah ke bentuk U. Berarti kan ini X sama dengan 1, X sama dengan 0 kan. Nah, ini kamu masukin U sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 tambah 2. Terus yang bawah 0 kuadrat min 2 kali 0 tambah 2 gitu. Nah, nanti takutnya gimana ya? Coba ini aku masukin ya. Ini aku masukin 1 untuk batas atas, berarti 1 dikurangi 2 min 1 ditambah 2, 1. Batas atas 1. Terus aku masukin 0. 0 kurangi 0, 0 ditambah 2, 2. Batas bawah 2. Lo kan jadi aneh kan? Batas bawah kok 2 tapi batas atas 1. Makanya aku di sini ngabaikan itu untuk batasannya. Kalau aku mau memisahkan. Jadi kayak biar mempermudah aja. Nah, terus untuk batas atas, batas bawahnya nanti gimana, Kak? Nah, nanti ada kok di bawah nanti. Nah, ini aku selesaikan dulu untuk yang integral tak tentunya, yaitu L1 sama dengan integral ini, min fungsi fx dx. Nah, aku misalin untuk yang penyebut tuh U, terus aku turunin terhadap X, du per dx, itu hasilnya 2x min 2. Atau aku dapat tuliskan menjadi du itu sama dengan 2x min 2 dx. Berarti kalau aku pengen dapat x min 1 dx, berarti kedua ruas aku bagi 2. Sehingga du per 2 itu sama dengan x min 1 dx. Biar dapat yang ini, yang atas. Yang atas sampai dx. Nah, terus aku substitusikan u dan du per 2 itu ke dalam integral ini disubstitusikan, aku dapat integral min 1 per u kuadrat dikalikan dengan du per 2. Terus ini kan setengah bisa keluar, minnya juga bisa keluar. Soalnya kan sebarang konstanta kan. Ini jadi L1 sama dengan min setengah dikalikan dengan integral 1 U kuadrat DU. Nah, 1 U kuadrat DU itu aku bisa tuliskan menjadi U pangkat min 2. Ya, U pangkat min 2 DU. Nah, kita tahu bahwa integral pangkat itu kan 1 per pangkat ditambah 1 dikalikan U pangkat ditambah 1. Gitu kan. Jadi kan 1 per min 2 ditambah 1, U pangkat min 2 tambah 1. Kita peroleh min setengah dikalikan dengan min U pangkat min 1. Atau kalau U pangkat min 1 kan begini seperti itu. Kita peroleh ini min kali min jadinya plus, tinggal L1 itu 1 per 2 U. Tuh. Nah, terus kita kembaliin lagi ke bentuk X. Ya, soalnya kita mau main di apa batasannya, sehingga kita, kalau kita, karena U itu tadi kita misalnya ini, maka kalau kita substitusikan kembali kita dapatkan L1-nya atau penyelesaian dari integral tak tentunya itu tadi itu 1 per 2 kali X kuadrat min 2X plus 2. Nah, karena apa ya, nah kan tadi kita udah dapat nih penyelesaiannya untuk yang integral tak tentu. Sekarang kita mau main di integral tentunya. Kita apa ya, kan pernah tuh diajarin bahwa ada namanya TFK atau teori fundamental kalkulus, bahwa integral F ini apa namanya, integral AB dari F itu kan sama dengan FB, ini F kecil ya, dikurangi dengan FA, di mana F besar itu kan hasil integral tak tentunya kan, integral tak tentunya dari F kecil. Nah, karena kita udah tahu hasil integralnya kan tadi F besar, ya ini kan tadi.
Nah, untuk main di batasannya berarti kita tinggal substitusiin aja dari hasilnya yang tak tentu ini tadi. Kayak rempong nih kalau aku pakai. Nah, ini jadi kita peroleh L1 itu sama dengan 1/2 bla 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 ini dengan batas atas X itu 1, batas bawah X itu 0. Kita substitusiin, nanti ini substitusiin dengan 1, dikurangi dengan ini disubstitusikan dengan 0. Nah, ini kan substitusiin dengan 1, berarti berapa nih? 1 min 2, min 1, terus 2, 1. 2 kali 1, terus ini 2 kali 2, 4. Tengah dikurangi seperempat, oh seperempat ini harus. Tuh. Jadi hasilnya untuk luas untuk daerah 1 itu 1/4. Satuan luas 1/4. Kayaknya aku salah tulis. Itu untuk penyelesaian daerah 1. Sekarang kita tinjau untuk yang daerah 2. Nah, daerah 2 kalau kita lihat gambar itu apa ya? Batas kirinya itu kan berpotongan dengan X di 1. Berarti kita peroleh batas bawah itu 1. Tapi untuk batas kanannya itu kayak ya kita kayak apa ya? Nggak tahu itu berpotongan di mana kan. Ya kita anggapnya itu ya asimtot. Berarti ya untuk terlebih dahulu kita cek untuk kiasnya dulu, kita pakai kias tegak, kita representasikan kiasnya itu sebagai persegi panjang dengan lebar dx dan panjangnya itu kurva atas min kurva bawah. Kurva atasnya fx, kurva bawahnya sumbu x atau y sampai dengan 0. Terus pandang bahwa pada gambar daerah 2 itu terletak pada sumbu x dengan interval 1 sampai tak hingga. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, kan batas kirinya atau batas bawahnya kan 1, terus batas kanannya tuh kayak dia tuh kita nggak tahu bahwa dia tuh berpotongan di mana, sehingga kita asumsikan dia tuh asimtot atau apa ya, kayak nggak pernah bersinggungan dengan sumbu X, tapi kayak mendekati sumbu X gitu loh. Jadi kita dapatkan dia tuh ya menuju ke tak hingga tuh, atau kita dapat tuliskan menjadi 1 kurang dari sama dengan X kurang dari tak hingga. Kalau tak hingga dia tuh nggak pakai sama dengan, soalnya kan tak hingga bentuk yang nggak tentu. Bisa aja tak hingga itu sama dengan berapa ya? 9 miliar atau ya 1 juta dan lain sebagainya. Pokok angka yang paling besar pol kan nggak tentu. Nah, sehingga kita peroleh batasan integrasi untuk daerah 2 itu dari 1 sampai tak 3. Nah, perhatikan bahwa enggak sih, nanti. Dengan demikian kita dapatkan untuk rumus biasnya dari daerah 2 itu dl2 sama dengan P kali L, P-nya tadi ini, dengan L-nya titik. Dan batas integrasi itu 1 sampai tak. Akibatnya untuk mencari luasannya kita integralkan kedua ruas, terus kita masukin batas bawah, batas atasnya. Nah, apabila kita ketemu bentuk yang tak hingga kayak gini, atau apa ya, yang menyebabkan penyebutnya itu menjadi nol, ya apa, berarti kita harus pakai integral, konsepnya integral tak wajar, yaitu dengan menggunakan limit. Nah, akan tetapi kita di sini konsepnya sama seperti yang pada daerah 1. Untuk mencari integralnya ini aku abaikan dulu untuk batasannya, sehingga aku pengen menyelesaikan integralnya ini untuk yang integral tak tentunya, bentuk tak tentunya. Nah, kayaknya ini bentuknya sama, cuma bedanya di daerah 1 kan dia minus, kalau ini kan plus, berarti ya kurang lebih sama penyelesaiannya. Aku misalkan yang penyebutnya itu U, aku dapatkan du/dx, terus aku peroleh du/2-nya tuh x-1 titik. Terus aku substitusiin U sama du/2-nya, aku peroleh du/2-nya tuh kayak gitu. Nah, terus ya bla 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 penyelesaiannya diperoleh kayak gini. Nah, kan hampir sama kan, emang penyelesaiannya sama sih, soalnya bentuk fungsinya kan sama. Cuma yang membedakan di daerah 1 itu dia tuh fungsinya terletak di bawah, kalau yang ini terletak di atas. Sehingga paling ya bedanya cuma di plus minusnya dulu. Nah, terus kita substitusiin U-nya lagi, kita peroleh hasilnya untuk integral tak tentunya itu L2 sama dengan min 1/2 kali
X kuadrat min 2X plus 2. Nah, terus kita mau menyelesaikan ke integral bentuk tentunya, yaitu kita dengan memperhatikan batas atas dan batas bawahnya, yaitu 1 sampai A3. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita ketemu bentuk tak hingga, berarti kita menggunakan konsep dari integral tak wajar dengan menggunakan limit pada integral tersebut. Dan memisalkan yang membuat dia tuh menjadi pokok pokok menjadi nggak jelas itu misalkan menjadi suatu variabel lain, misal A, atau kamu pengennya B, ya nggak apa-apa boleh. Pokok jangan X atau Y gitu, nanti bikin rancu. Jadi ini aku dapatkan L2 itu sama dengan limit A mendekati tak hingga dari kiri untuk batasan bawah 1, untuk batas atas A dari fungsi ini. Nah, kan kita udah tahu bahwa hasil integralnya ini kan tadi ini. Berarti langsung aja limit A mendekati tak hingga dari kiri, dari min 1/2 X kuadrat min 2X plus 2 dengan batas atas A, batas bawah 1. Dengan menggunakan prinsip TFK, teori fundamental kalkulus, berarti ini aku substitusiin A dikurangi dengan aku substitusiin dengan 1. Jadi, ini semuanya aku limitin. Nah, karena kita tahu bahwa sifat limit A plus B itu kan limit A ditambah limit B. Enggak maksudnya ini limit A min B itu sama dengan limit A dikurangi dengan limit B. Nah, sehingga aku dapatkan kayak gini. Terus ini bentuknya seperti ini, yang untuk batas atas, untuk yang batas bawah bentuknya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa limit A mendekati tak hingga dari konstanta, kan hasilnya ya suatu konstanta itu sendiri. Nah, kita peroleh min setengah. Terus untuk penyelesaian yang ini aku pakai prinsipnya L'Hopital, yaitu dengan menggunakan turunan. Yang atas aku turunkan terhadap A, yang bawah aku turunkan terhadap A. Karena yang atas tuh suatu konstanta nggak memuat A, sehingga kalau aku turunin itu nilainya 0. Terus yang bawah nilainya 4A min 4. Karena 0 per berapapun itu hasilnya 0, berarti hasil limitnya ini ya 0. Atau mungkin kalian pengen ini pakai substitusi, berarti kan yang bawah jadi tak hingga tuh. 1 per tak hingga banyaknya, itu kan ya berapapun per tak hingga banyaknya tuh bakal mendekati 0. Jadi ya nanti hasilnya tetap 0. Dikurangi dengan min setengah, sehingga kita peroleh setengah. Nah, berarti kita dapatkan luas untuk daerah 2 itu adalah setengah satuan luas. Oleh karena itu, luas total untuk daerah integrasi di atas, khususnya untuk soal 1 itu, atau pada gambar, adalah L total dengan L1 ditambah L2, yaitu salah seperempat ditambah setengah berapa? 1 ditambah berapa sih? 3/4. Ya, berarti luas totalnya untuk nomor 1 itu 3/4 satuan luas. Itu selesai. Mungkin ada yang ditanyakan, kah? Mungkin kalau ini bingung kenapa kok ini pakai limit A mendekati tak hingga dari kiri, kenapa nggak langsung A mendekati tak hingga, atau mungkin pakai juga untuk yang A mendekati tak hingga dari kanan. Nah, karena kan kalau kita apa ya, ini kan batas bawahnya kan 1 sampai tak hingga. Kan kita mau menentukan nilainya di sini itu berapa. Berarti kan kita mau mendekati ini kan, mendekati tak hingga dari jalannya intervalnya itu, atau jalannya batasannya itu. Nah, jalannya kan dari arah kiri kan, arah kiri ke kanan. Berarti kita mendekatinya tak hingga itu dari kiri. Tuh. Oke? Oke. Ada yang ditanyakan, kah? Kalau bingung. Kak, mau nanya. Ya, monggo. Itu kan limit A menuju tak hingga, terus kan disubstitusikan berarti A-nya. Jadi 2 kali tak hingga kuadrat dikurang 4 kali tak hingga, kayak gitu. Terus 2 kali dikali tak hingga tadi 0. 2 kali tak hingga.
tak hingga. Oh iya ya, nggak jadi Kak ngerti-ngerti. Nah, aku tadi apa ya? Ada penutor lain tuh yang tanya ke aku. Dia tuh bingung masalah yang di penyebut. Bet, ini gimana? Kok aku ketemunya tak hingga minta hingga loh? Kok tak hingga minta hingga? Kok aku malah ketemunya nol gitu? Kan aku bingung. Tak hingganya dari mana? Ternyata yang dipermasalahin tuh dia tuh gini loh, satu keluar kan 2 kali tak hingga kuadrat kan jadi tak hingga. 2 kali tak hingga ya tak hingga. Min 4 kali tak hingga itu berapa? Ya tak hingga ditambah 4. Nah, ini kan bisa aku sederhanain jadi min 1 per tak hingga min tak hingga. Di mana bentuk tak hingga min tak hingga ini itu kan merupakan bentuk yang tak tentu. Makanya yang apa seperti yang aku bilang sebelumnya pas aku nerangin ini, aku pakai prinsip L'Hopital biar bisa menghindari bentuk kayak gini nih. Soalnya ya emang fungsinya L'Hopital itu kayak gitu. Kalau kalian menemukan bentuk tak itu maksudnya 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga plus tak hingga, dan lain sebagainya, kalian pakai aja L'Hopital. Udah selesai. Maksudnya ya nanti bikin ya nggak apa-apa selesai. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi kah? Saya noob banget. Mungkin belum ya. Aku lanjut ke nomor 2 dulu. Nah, terus untuk nomor 2 ini soalnya adalah tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh garis ini, dan garis ini dengan sumbu putarnya tuh X sama dengan min 1. Nah, misal di sini aku misalkan garis yang pertama itu aku misalkan menjadi suatu persamaan garis yang satu. Terus aku pengen mengubahnya itu menjadi bentuk Y sama dengan, sehingga aku peroleh persamaan satu untuk Y sama dengannya itu kayak gini. Terus untuk persamaan 2 bentuk Y sama dengan itu kayak gini. Terus untuk persamaan ketiga bentuk Y sama dengan itu kayak gini. Nah, terus aku gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, untuk gambarnya aku ada life hack, yaitu kan ini bentuk garis kan, berarti bentuk dasarnya Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, berarti kan bentuk dasarnya yaitu dia ya miring biasa. Nah, terus karena X-nya itu dikali dengan 2/3, berarti agak ke sini kayaknya. Agak miringnya ke atas. Enggak deh. Kalau apa ya? Ya tuh nilainya agak kecil, berarti agak ke sini kayak. Ya, ya ke sini guys. Oke. Terus dia ditambah 4/3 berarti dia naik di sumbu X sebanyak pada titik 4/3. Jadi naik gitu. Kok life hack-nya kayak gitu. Terus untuk yang ini Y sama dengan 3E berarti kita pandang Y sama dengan 3E-nya dulu, berarti nanti kita peroleh bentuknya berarti agak ke atas, terus turun 8 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nanti jawabannya di bawah. Tuh. Terus untuk yang ini berarti min bentuknya kayak gini, tapi dia setengah berarti agak teper. Terus dia naik banyak 5/2 atau 2,5, 1, 2,5. Atau mungkin kalian pengen kalau dia memotong sumbu X di mana, sumbu Y di mana, terus kalian dapat titiknya berapa memotongnya, terus kalian gambar, itu boleh. Terserah. Banyak jalan menuju rumah Anjay. Nah, terus ini kita peroleh gambarnya tuh kayak gini.
yaitu yang garis merah itu persamaan 1, garis biru itu persamaan 2, garis hijau itu persamaan 3 dengan titik potongnya itu didapatkan 1,2, 4,4, 3,1. Nah, ini untuk daerah putarnya. Nah, maksudnya sumbu putarnya itu di X sama dengan min 1. Nah, misalkan di sini tuh aku pakai penjelasannya tuh pakai bias tegak, yaitu berarti otomatis kita pakainya metode kulit tabung. Soalnya biasnya itu sejajar dengan sumbu putar. Ini bisa juga diselesaikan pakai metode cincin, berarti dia pakai bias bujur. Untuk daerah integrasinya tetap dibagi dua juga. Soalnya untuk nah ini kan kanannya ini, kirinya ini, kanannya ini, kirinya ini udah beda kan. Berarti harus mau nggak mau harus dibagi menjadi dua daerah. Sama halnya untuk yang bias tegak, dia juga dibagi menjadi dua daerah. Soalnya atas bawahnya udah beda. Atasnya ini, bawahnya ini, atasnya ini, bawahnya ini. Nah, ini aku bagi untuk daerah yang satu. Nah, gambarnya kayak gini. Nah, terus dari gambar bias tersebut aku proyeksikan atau putar di X sama dengan min 1, terus aku buka hasil pemutaran tersebut menjadi suatu balok dengan panjangnya itu 2pi X dikurangi min 1. Kenapa? Ya, jaraknya ini, bias ini ke sumbu X itu kan sepanjang X kan. X dikurangi dengan min 1, maksudnya kanan dikurangi dengan kiri. Itu. Jadi radiusnya sepanjang X min 1. Atau mungkin yang di rangkumanku kemarin, kanan min kiri berarti kalau biasnya di sebelah kanan sumbu Y berarti kita pakainya X min sumbu putar gitu. Kalau biasnya di sumbu kiri, maksudnya di sebelah kirinya sumbu putar berarti sumbu putar min X. Nah, ini berarti panjangnya 2pi X kan min kali min plus. Jadi 2pi kali X plus 1. Untuk lebarnya, karena lebarnya kan merupakan ininya bias kan, yang lebarnya bias berarti dx, terus tingginya itu kurva atas min kurva bawah 2h. Bawah yaitu persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 3. Nah, ini. Nah, kita mau menentukan, kan karena kita udah tahu bentuk biasnya, terus komponen-komponen untuk biasnya udah tahu. Sekarang kita mau menentukan batas integrasinya, yaitu dengan apa ya? Dengan melihat titik potong dari apa ya, pembagian daerahnya ya. Jadi kita dapatkan untuk batasan bawahnya itu perpotongan daerah apa? Untuk garis 1 dan 3, terus batas atasnya perpotongan dari garis 2 dan garis 3. Nah, dengan perhitungan sederhana kita dapatkan titik potong dari persamaan 1 dan persamaan 3 itu di 1,2 dan dipot di per 2 dan per 3 itu di 3,1. Nah, berarti kan bahwa kita tuh mainnya untuk batasan kalau pakai bias tegak berarti kita melihatnya tuh di sumbu X-nya doang. Jadi kita peroleh batas integrasinya itu dari 1 sampai 3. Nah, dengan demikian kita dapatkan rumus biasnya itu di P, PLT, ini kali ini kali ini kali ini, persamaan 1 aku substitusiin, persamaan 3 aku substitusiin, terus aku bentuk umumnya integral, yaitu dm-nya kan mesti di belakang kan, 2pi, bla bla bla. Nah, ini kan bentuk meneh kan kalau dilihat. Nah, di sini aku mau sederhanain biar nanti waktu pengintegralan tuh biar mudah. Ini aku sederhanain yaitu dengan cara menyamakan penyebut didapatkan kayak gini. Terus aku kalikan dengan ini didapatkan kayak gini. Jadi di dv untuk daerah 1 itu sama dengan pi kali 7x² min 7 per 3 dx. Kan udah gampang nggak sih ini hasil integralan? Mungkin kalian pengen kan ini sama-sama ada 7-nya, terus ya sama-sama dibagi 3-nya, berarti 7 per 3 nanti bisa keluar tinggal integral dari x² min 1. Ya, aku baru kepikiran tadi.
Nah, ini dengan batas integrasi 1 sampai akibatnya untuk menentukan eh, berapa sih hasil volumenya ini daerah satu, berarti kan kita integralkan kedua ruas terus kasih batas bawah batas atasnya. Nah, di sini eh, aku hitungnya tuh langsung pakai batas atas batas bawah karena di sini nggak ada permisalan apapun gitu karena dia tuh ya bisa langsung diintegralin, beda sama kayak nomor 1 soalnya apa ya agak rentan juga di batas-batasnya gitu. Kalau kalian menemukan bentuk yang mungkin bisa disubstitusiin atau bisa dimisalin, mending kalian integralin dulu tanpa batas, anjay tanpa batas. Tapi kalau ya yang bentuk sederhana gini langsung aja terpakai batas-batasnya nggak apa-apa. Nah ini kalau ini kan bisa aku pecah menjadi ini, terus masing-masing kan ini bisa aku integral terhadap X berarti 7/3 dikali dengan integralnya X kuadrat kan sepertiga X pangkat 3 dikurangi 7/3 X. Terus aku substitusiin batas atas dikurangi dengan batas bawah. Aku peroleh 21/-7 dikurangi dengan bla 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 ini. Terus ya perhitungan sederhana. Soalnya aku males ngitung pakai kalkulator jadi aku kayak bentuk kayak gini. 14, 17, bla 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 gini aku peroleh kayak gini. Kan ini 1 kali 7, 3 kali 7. Berarti kan 1 dikurangi 3, 2 kan. Min 2 maksudnya. Min 2 kali 7/9. Semuanya aku buat jadi penyebutnya 9. Jadi 9 kali 14. Ini 14/9. 9 tambah 1, 10. 10 kali 14. 140/9. Anjay. Jadi didapatkan luas untuk daerah 1 itu 140/9 pi. Tuan volume. Terus untuk daerah 2, ini kan ini. Nah, dari gambar kan kita udah kayak ada awang-awang bahwa batas bawahnya tuh dari perpotongan persamaan 3 dan persamaan 2, terus batas atasnya tuh dari perpotongan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, terus kiasnya aku putar terhadap sumbu putar, aku buka pemutaran tersebut menjadi suatu balok dengan panjangnya tuh 2pi x plus 1, L-nya dx, tapi untuk tingginya itu pakai persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 2. Nah, terus kita mau menentukan batas atas batas bawahnya, yaitu ya seperti yang telah digambarkan tadi, yaitu titik potong dari persamaan 2 dan 3 dan titik potong dari persamaan 1 dan 2. Nah, dengan penghitungan sederhana kita dapatkan kayak gini, terus kita lihat yang bagian X-nya doang sehingga kita dapatkan batas integrasi untuk daerah 2 itu dari 3 sampai 4. Nah, dengan demikian didapatkan rumus biasnya itu di P2 PLT di P2 substitusiin bla 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 di P2 substitusiin bla 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 terus aku susun ulang biar DX-nya itu di belakang. Terus aku sederhanain, biasalah ini kopas biar nanti penghitungan dari integralnya nggak terlalu ribet. Soalnya kayak ngelihat ini aja udah pusing. Nah, jadi kita peroleh bentuk sederhananya tuh kayak gini. Kan udah enak nih dipandang. Ini kan bisa keluar dari integralnya, tinggal kita ngitung integralnya di ini doang. Tuh. Oh iya, aku belum ngisi deh. Dengan batas integrasi. Terus kita integralin kedua ruas. Integral dv2, integral bla bla bla. Berarti kita dapatkan V2 itu sama dengan plus aku substitusiin batas atas batas bawahnya 3 sampai 4. 14/3pi bisa keluar, tinggal integralnya ini. Kita peroleh hasil integralnya di dalamnya ini itu min sepertiga X pangkat 3 ditambah 3/2 X kuadrat ditambah 4X dengan batas atas 4, batas bawah 3. Terus aku substitusiin untuk batas atas dan batas bawahnya. Terus ya ngitung-ngitung kayak gini. Mantap kali. Wah. Ya kayak gini sih ngitung-ngitung. Aku paling males kalau ngitung kayak gini.
Ya enggak sih. Mungkin malah waktu di semester awal-awal dulu aku malah seneng ngitung-ngitung kayak gitu. Cuma semakin tinggi semesternya, semakin jarang ketemu angka, jadi semakin males. Nah, P2 sama dengan 91/9 pi. Jadi ditempatkan luas untuk daerah 2 itu 91/9 pi satuan volume. Dengan demikian, untuk luas total dari daerah pemutaran tersebut atau volumenya itu V1 tambah V2 140 ditambah 91/9 pi itu 231/9 pi. Mungkin kalian nanti pengen nyoba pakai metode cincin. Kalau hasilnya sama berarti ya ini hasil hitunganku bener. Kalau hasilnya beda mungkin ada kemungkinan dari aku juga salah. Ya gitu. Nah dari sini ada ditanyakan kah? Mungkin wow. Nah, ini nomor 3 nanti. Nah mungkin apa ya, Kak Dini boleh minta waktunya. Siapa namanya, Dini itu yang mana sih? Aku takut ngecat aku sendiri loh, soalnya namanya gonta-ganti. Oh, udah dah. Nama 2. Oh, udah. Bentar. Tadi aku nge-lag. Oh, sekarang dah. Ya, soalnya udah. Oh Ya, ya. monggo. Absen dulu dah. Apa sih? Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak Oke. apa-apa. Soalnya setengah pembahasan udah selesai. Oke. Bentar ya aku kirim. Nge-lag, Nah, ini sambil aduh. nunggu. Sambil nunggu Iya. absen dari Kak Dini, mungkin ya aku open Q&A buat kalian. Anjay, kok kayak gitu? Dah lah. Nge-lag. Nggak bisa. Saya. Kalian apa nih? Oh, Silakan Q&A. monggo. Ya, Yang mau dapat. klarifikasi apa gimana? Anjay. Linknya yang mana sih? Oh iya, kalian jangan takut tuh. Besok mungkin luas kalkulus menghadapi kalkulus. Dibahas santai aja. Ya, Kena mungkin mental nggak sih nanti. yang kuis 2? Iya, aku juga Aku aja kaget. lihat Kok beda ya? soal kuis 2 kayak duh kok gini, kayak apa ya? Iya, Ada kok beda sih. trigononya enggak sih? Aku Ya. lihat soalnya kayak waduh ini nanti yang lain bisa nggak ya? Aku juga Udah pusing duluan ya soalnya. soalnya paper kemarin nggak nyinggung trigono sama sekali. Iya. Kok nge-lag sih, sumpah. Tapi bisa kan ya? Bisa. Bismillah bisa. Oh iya, aku mau nanya. Pak Bus ngajar kalkulus 2 nggak sih? Apa beda kelas? Nggak tahu. Ngajar nggak? Kalkulus 2. Ini gimana sih? Ngajar, Kak. Ngajar kelas apa? CLDTS apa? Kurang tahu, Kak, kalau itu. Oh, tapi ngajar kalkulus 2 ya? Iya, temen aku ada yang sama Pak Bus. Oh, oke. Aku kira ngajar di kelas pengulang. Kalian ada ikut nggak vaksin dari UNER yang mungkin domisili Surabaya dan sekitarnya? Ini bisa nggak ya? Coba deh absen. Apa? Baru ngisi G-form doang kan? Oh, nggak tahu sih. Aku bukan anak Surabaya. Oh, belum nah. Mungkin sampai ngisi. Ya, belum. Udah coba buka absennya bisa nggak? Anda menyuruh Anda sendiri. Sorry, the file you have requested does not Loh. exist. Kok kan? Aduh, bentar.
kan. Yang mana sih linknya? Linknya yang mana? Ayo lo. Oh, buat salinan, kan? Aku lupa linknya yang mana. Ada yang udah vaksin dah. Nih, Jadi sama nggak? Titan. Jadi edit. Jujur, apaan nih? Budi tamanya nggak kelihatan deh. Ya kalau udah aku bilang, aku potong. Kelihatan sumpitnya doang ya. Bisa kan tapi dibuka? Bisa. Oh, bisa ngisi berarti. Ya, Oke. hidronya kekuatan. Ya. Oke. Nggak sempat aku singkat. Oke, langsung aja ya. Gak kecewa sih. Gak ada Budi Tama. Nunggu berapa menit biar absen dulu? Apa sekalian aja? Ya, aku mau Stop. ngasih gambarnya ini dulu. Oh iya, share. Gambar kucing lah. Gak bisa, anjir. Kompleks. Aku udah bisa share screen belum sih? Gak bisa share screen. Oh ya, emang gak tak bolehin. No. Gus. Ya udah, aku gak ngajar. Pak Budi CLDTS 7 ya. Oh, siap. Oh, banyak juga ya berarti kelasnya. Yang Ngapa banyak ya sih. Pak Budi? Ya, gak ada. Udah pengalaman Alin. Enak padahal. Ya. Ya enak sih emang. Oke. Pembahasan UAS kalkulus. Nge-lag. Oh my god. Nge-lag sekali. Mana sih? Iya, ke atas lagi. Oh iya, tadi saya komentar enggak? Loh, mana? Wow. Apa? Tadi aku jelasinnya lancar dah. Lancar kok dia aku. Oh iya. Draw. Oke. Nomor 3. Soalnya tentang panjang kurva. Tentukan panjang kurva Y sama dengan X kuadrat min 4 pada interval min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Oke, pertama-tama kita gambar dulu kurva. Ini apa sih? Oh iya. Aduh, jatuh. Oke, lalu kita gambar dulu kurvanya. Kita miring. Sebentar. Kita gambar. Nah. Oke. Kita tahu kalau kurva Y sama dengan X kuadrat itu kan gambarku jelek. Itu kan dia menyentuh sumbu X, sumbu Y di 0. Kemudian kita punya Y sama dengan X kuadrat min 4, berarti kurva X kuadrat ini turun sebanyak 4 satuan karena dia min 4, berarti misalkan di sini nanti 4. Yang ini dasar sih, jadi harus tahu gambar kurva untuk yang dasar-dasarnya. Ya, jadi begitulah. Iya. Nah, untuk tahu titik potong terhadap sumbu X-nya, berarti kan titik potong terhadap sumbu X kan berarti Y-nya 0, berarti 0 sama dengan, aku nggak bisa, X kuadrat min 4. Kemudian
X kuadrat sama dengan 4. Kita dapatkan titik potongnya itu X sama dengan plus minus 2. Ya, begitu. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, tadi apa aku bilang? Kalau nyari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau nyari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Jadi di sini min 2. Nah, di sini 2. Nah, gambarnya tuh yang seperti ini. Ini udah aku plot sih. Oke. Nggak bisa. Oke. Kok nggak bisa? Nggak gerak lagi. Oke. Oke. Ini dihapus dulu nih. Oke. Nah, kita tahu kan panjang kurva itu apa? Integral dari batas yang AB, kalau batasnya yang X, akar dari 1 plus turunannya X kuadrat dx. Ini kalau fungsinya itu dalam bentuk Y. Kalau yang bawah ini kalau fungsinya dalam bentuk X. Jadi kita pakai yang kalau fungsi dalam bentuk X berarti dy. Kalau fungsinya dalam bentuk Y sama dengan berarti ininya dx. Dan di dalamnya dy per dx. Oke, karena kita punya fungsinya dalam bentuk Y, maka kita pakai yang di atas ini. Integral dari A sampai B akar 1 plus turunannya Y. Aku tadi bilang turunan X ya. Oke, ini turunannya Y terhadap X kuadrat dx. Untuk X lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Kemudian kita cari dy per dx-nya. Kita punya Y-nya X kuadrat min 4, ini dy per dx, Y-nya adalah X kuadrat min 4, kita turunkan terhadap X, kita dapatkan 2X. Nah, dy per dx ini kita substitusikan ke persamaan panjang kurva, maka jadinya ini. Jadi tadi batasnya, X-nya batasnya dari min 2 sampai 2, kemudian akar 1 plus dy per dx-nya tadi adalah 2x, maka dari itu akar 1 plus 2x kuadrat dx. Nah, kita dapatkan yang ini, yang 2x kuadratnya jadi 4x kuadrat. Nah, dari sini kita lihat bentuk umumnya. Di sini kita punya 1 plus, kita punya akar 1 plus 4x kuadrat. Nah, kita perhatikan bentuk integral ini, penyelesaian integral ini tuh dapat dilakukan dengan metode integral substitusi trigonometri. Kita tahu bahwa kalau kita punya bentuk integral dari akar A kuadrat plus X kuadrat dx, kita bisa substitusikan X-nya dengan A tan theta. Oke, di sini ini sebenarnya lebih apa ya? Aku lebih suka ngasumsikannya X ini sebagai kotak sih, karena kalau kita asumsikan X, nanti kalau kita nemu bentuk 2X, jadi bingung kan. Jadi aku sering asumsikannya kayak gini. Misalkan kita punya integral akar dari A kuadrat ditambah kotak kuadrat D kotak, itu kotaknya tuh kita substitusikan dengan A tan theta. Nah, kotaknya itu di sini kita punya 2X. Nah, maka dari itu kotak tadi kan sama dengan A tan theta ya. Maka dari itu 2X-nya itu sama dengan tan theta. Ya, tan theta karena A-nya di sini adalah 1. Maka dari itu kita dapatkan 2X-nya sama dengan tan theta. Kita misalkan X-nya sama dengan tan theta per 2. Tan theta sama dengan 2X. Ini sama aja ya dengan ini. Ngapain aku tulis lagi? Oke.
tetanya sama dengan arcus tan 2x. Nah, karena kita udah punya x-nya 2x-nya tan theta, maka dari itu kita juga perlu merubah dx-nya nih. Maka dari itu yang ini kita turunkan kedua ruasnya. Jadi dx kemudian turunan dari tan theta adalah secant kuadrat theta per 2 d theta. Nah, yang kita misalkan tadi kita substitusikan ke persamaan awalnya. Berarti yang ini ya. Jadi kita substitusikan, kita punya tadi 2x-nya adalah tan theta, maka dari itu di sini kita ganti dengan tan theta karena 2x-nya kuadrat berarti tan kuadrat theta. Nah, dx-nya kita dapatkan tadi kan secant kuadrat theta per 2 d theta. Maka dari itu kita substitusikan dx-nya menjadi ini. Nah, kita tahu kan tadi kita kenapa kita kenapa kita substitusikan dia dalam bentuk trigonometri supaya kita tuh menghilangkan akarnya. Karena kita tahu bahwa 1 plus tan kuadrat theta itu sama dengan secant kuadrat theta. Jadi kalau kita substitusikan tan, jadi nanti kita dapat yang dalam akar ini itu secant kuadrat theta. Jadi akarnya hilang, jadi tinggal secant theta-nya doang. Jadi kayak gini. Nah, karena tadi ini kan 1 plus tan kuadrat theta itu sama dengan secant kuadrat theta, sehingga kita punya, oh ya ini, tadi kan di awal ada batasnya ya. Jadi kita hitung integral tak tentunya dulu untuk memudahkan perhitungan. Karena kalau kita bawa batasnya ketika kita mengubah ini permisalannya, kita juga harus mengubah kita harus juga harus mengubah batasnya kalau kita bawa batasnya. Jadi kita hitung integral tak tentunya dulu. Di mana tadi? Oh ini. Nah, tadi ini sama dengan secant kuadrat theta, jadi kita substitusikan. Kemudian yang secant akar dari kata, ya kedengeran ya kata. Sumpah. Oke, secant akar dari secant kuadrat theta karena hilang. Karena dia kuadrat, kemudian kita dapatkan integral dari secant theta dikali secant kuadrat theta per 2 d theta. Nah, ini kan jadi secant pangkat 3 ini dikali. Kemudian setengahnya kita keluarkan aja karena dia konstanta, jadi bisa dikeluarkan dari integral kita. Kemudian ini aku nyarinya yang integral yang secant pangkat 3 theta d theta-nya dulu. Aku ninggalin setengahnya dulu karena ya malas nulis setengah. Nanti setengahnya kita masukkan di bawah nanti kalau udah ketemu hasil dari integral secant ini. Karena dia nggak ngaruh ke ini karena dia konstanta, bisa dikeluarkan dari pengintegralannya. Oke, untuk mencari ini kita pakai integral parsial. Ini ada cara singkatnya enggak ya? Oke, kita pakai integral parsial. Sebenarnya bentuk dari secant pangkat 3 theta d theta ini kalau sering ngerjain soal sih udah lumayan sering keluar. Ini waktu aku kalkulus kalkulus itu udah sering nemu bentuk yang kayak gini, jadi bisa diawalin lah. Tapi kalau baru pertama kali nemu ya harus tahu jalannya juga, gimana bisa nemu hasil akhirnya. Ini kita pakai integral parsial. Kita pecah jadi secant theta dikali secant kuadrat theta d theta, itu kan sama aja dengan secant pangkat 3 theta d theta. Nah, kalau pakai integral parsial kan kita harus nentuin U sama dv-nya. Nah, kita pilih U-nya itu yang mudah diturunin dan dv-nya itu yang mudah kita integralkan. Jadi di sini kita pilih
U-nya adalah secant theta karena kita tahu turunan dari secant theta adalah secant theta tan theta. Kemudian dv-nya kita pilih yang secant kuadrat theta d theta. Jadi ini kan dv-nya ya. Jadi kalau kita mau nyari v-nya, kedua ruas kita integralkan yang ini, kedua ruas kita integralkan, jadi ini tinggal v. Integral dari secant kuadrat theta itu adalah tan theta. Ini adalah bentuk dari integral parsial. Ketika kita punya integral u dv, itu akan sama dengan u kali v dikurang integral dari v du. Jadi kita udah punya semuanya kan. Jadi kita tinggal substitusi aja. Integral u dv, yang ini u-nya adalah secant theta, v-nya adalah tan theta, dikurang v-nya adalah tan theta, du-nya adalah secant theta tan theta d theta. Ini ya secant theta tan theta d theta. Oke, ya mana ini? Oke. Tan tetanya kita kalikan berarti tan kuadrat theta, secant theta tetap d theta. Kemudian integral dari secant pangkat 3 theta d theta itu sama dengan secant theta tan theta dikurang kita tadi punya bentuk yang ini. Mana tadi di atas? Nah, yang ini. Tan theta sama 1 plus tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Jadi kalau kita mau nyari tan theta berarti secant kuadrat theta dikurang 1. Udah benar belum? Oh iya ini. Berarti tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta dikurang 1 dikali secant theta d theta. Kemudian ini kita kalikan ke dalam. Jadi yang secant theta kita kalikan ke dalam, jadinya secant theta pangkat 3, secant pangkat 3 theta dikurang secant theta d theta. Kemudian kita tahu bahwa sifat integral itu kalau kita punya integral a min b d theta bisa kita pecah jadi integral a dikurang integral b. Kemudian ini kita pecah integralnya yang ini kan yang integral secant pangkat 3 theta jadi ini. Kemudian integral secant theta karena ini ada min dan ini juga min berarti jadi plus integral secant theta d theta. Ini double ya. Oh, salah. D theta-nya harusnya satu lagi di sini satu lagi. Ini kurang d theta. Oke, di ruas kiri kita punya integral secant pangkat 3 theta d theta. Di ruas kanan kita juga punya integral secant pangkat 3 theta d theta. Maka dari itu kedua ruas kita tambahkan dengan integral secant pangkat 3 theta d theta. Maka dari itu yang kiri itu jadi 2 integral secant pangkat 3 theta d theta. Yang ini habis berarti tinggal secant theta tan theta ditambah integral secant theta d theta. Nah, ini integral yang secant theta d theta kita selesaikan, dapatnya ln tan theta ditambah secant theta. Ini juga udah termasuk bentuk umum, jadi bisa dihafalkan juga. Bentuk umum dari integral secant theta d theta. Kemudian kita punya kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2. Yang kiri kita punya integral secant pangkat 3 theta d theta. Yang kanan kita punya secant theta tan theta ditambah ln tan theta ditambah secant theta per 2. Oke, tadi karena setengahnya aku tinggalin, sekarang
aku jemput lagi setengahnya. Jadi setengah, karena yang ini tadi ya. Yang ini. Nah, aku tulis lagi di bawah untuk hasil itu. Mana sih? Oh, ini. Nah, jadi setengah integral sekant pangkat 3 theta d theta sama dengan tengahnya aku tulis lagi, dan hasil dari integral sekant pangkat 3 theta d theta itu kan yang ini. Jadi, setengah dikali yang ini tadi. Oke. Nah, kita dapatkan integral setengah ini. Hasil dari setengah integral sekant pangkat 3 theta d theta itu adalah ini, sekant theta tan theta ditambah len tan theta ditambah sekant theta per 4. Ini dikalikan, 2 dikali 2 kan 4. Nah, tadi kan kita substitusikannya itu X-nya ya, yang kita substitusikan. Jadi theta. Kemudian kita mau balikin ke bentuk awalnya lagi. Nah, tadi di awal kita substitusikan 2X itu sama dengan tan theta. Aku biasanya pakai pakai segitiga untuk membantu membalikkan nilai X-nya lagi. Kita tahu tan theta itu adalah sisi apa sih ini? Sin depan per samping ya. Depan per samping. Ya. Oh iya, depan per samping. Berarti kan tan theta sama dengan 2x per 1. Berarti depannya 2x, sampingnya 1. Sehingga yang ini jadi, kalau kita punya bentuk umumnya kan C kuadrat ditambah A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini C-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berarti akar dari 1 ditambah 2x kuadrat, 4x kuadrat. Berarti sisi miringnya adalah akar dari 1 plus 4x kuadrat. Nah, di sini kita punya bentuk sekant theta sama tan theta. Tan theta-nya kita udah tahu tadi substitusi di awal itu nilainya adalah 2x. Nah, yang perlu kita cari adalah nilai dari sekant theta. Sekant theta itu kita tahu bahwa 1 per cos theta. Cos theta sendiri adalah cos samping mana sih? Samping miring. Samping per miring. Berarti kan 1 per akar dari 1 plus 4x kuadrat. Berarti kalau 1 pernya, berarti sekant theta itu adalah akar 1 plus 4x kuadrat. Nah, biasanya aku pakein segitiga bantu ini buat balikin nilainya. Oke, ini berarti ya. Nah, maka dari itu, sekant theta-nya ini, integral awal tadi ya. Nah, kita punya sekant theta-nya yang ini, yang tan theta yang ini tuh 2x, kemudian len tan theta-nya 2x, sekant theta-nya yang ini, per 4. Nah, dari sini baru kita masukin batasnya, karena kan dia udah dalam bentuk X nih, jadi bisa kita masukin batas X-nya. Ya, berarti batas atas dikurangi batas bawah. Batas atasnya kita masukin 2 semuanya di sini. Kemudian yang dikurangi batas bawahnya yang min 2. Berarti kita masukin min 2 yang untuk sebelah sini. Oke, kita hitung, sederhanakan. 1 plus 4 dikali 2 kuadrat, 16, tambah 1, 17. Ini 4, berarti 4 akar 17. Len 2 kali 2, 4. Yang ini 1 ditambah 4 dikali 2 kuadrat, akar 17. Per 4, yang ini akar dari 1 plus 4 min 2 kuadrat kan akar 17, yang ini 2 dikali min 2, jadi min 4. Yang ini len 2 dikali min 2, min 4, yang ini min 4-nya. Kemudian yang dalam akar 1 plus 4 dikali min 2 kuadrat, akar 17. Berarti akar 17 min 4.
Kemudian ini kan karena penyebutnya sama kan bisa kita tambahkan yang atas, berarti 4 akar 17 dikurang min 4 akar 17 kan sama aja dengan 4 akar 17 ditambah 4 akar 17, berarti 8 akar 17. Kemudian ini len 4 ditambah akar 17 dikurang len akar 17 min 4. Jadi hasilnya jadi hasil dari apa tadi? Panjang kurva Y sama dengan X kuadrat min 4 pada interval min 2 sampai 2 itu adalah lewat ini 8 per akar 17 ditambah len 4 per kok per sih? 8 akar 17 ditambah len 4 ditambah akar 17 dikurang len akar 17 min 4 per 4. Jadi seperti itu. Apakah ada yang beda hasilnya? Jadi kalian udah ada yang nyobain ya, aku tahu. Gimana hasilnya? Sama enggak? Sama, Kak. Oh iya. Apa ada cara lain nih? Misalkan tiap orang kalau ngerjain pasti caranya ada yang beda gitu. Dalam nyelesain ini sih. Bisa jadi bentuk lain mungkin. Oh ya, dari sini ada yang tanyain enggak? Kayak langkahku acak enggak sih? Oh. Udah berapa orang? Kayak ada yang ditanyain enggak? Kalau tidak ada kita lanjut. Halo Suhu Abed. Apa anjir suhu? Mana ada saya suhu. Iya, Suhu. Oke, nanti aja kalau misalkan belum ada yang tanya, nanti kepikiran buat nanya, nggak apa-apa, langsung nanya aja. Di kolom chat nggak apa-apa. Mau. Nanti aku lihat kok. Mau. Oke, nomor 4. Tentukan rumusan integral tertentu. Ini apa sih? Siapa sih yang ngetik soal? Aduh. Tentukan rumusan integral tertentu dari luas kulit benda putar yang peroleh dari pemutaran kurva X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Untuk Y-nya yang kurang dari sama dengan 0 pada Y sama dengan 2. Ini berarti kita mutarnya terhadap sumbu Y sama dengan 2. Kemudian ini kita jadikan bentuk Y sama dengan, kita dapatkan ini, yang ini kedua ruas kita kurangkan dengan X kuadrat min 4, sehingga kita dapatkan, ya ini langsung hasil akhirnya sih, aku tulisnya apa sih? Plus minus akar dari 1 min X kuadrat per 4. Karena yang yang dimintanya Y kurang dari sama dengan 0, maka dari itu kita pakai yang min. Karena kan hasil dalam akar kan udah pasti positif. Jadi kalau kita mau nyari yang Y-nya negatif, berarti kita pakai yang min. Oke. Ini untuk rumus luas kulit benda putar. Yang kalau diputar terhadap sumbu X, berarti kan jari-jari putarnya itu adalah Y. Berarti Iya, ini A sama dengan 2pi. Loh, batasnya nggak aku tulis, oke. Ini siapa sih? Oke, A 2pi di integral dari A sampai B, Y ds. Ini untuk apa? X-nya dari A sampai B. Kemudian luas kulit benda putar jika diputar terhadap sumbu Y, maka jari-jarinya itu yang Y di sini tuh jari-jarinya ya. Ini nanti bisa kondisional sih, tergantung sumbu putarnya. Sama dengan X yang di sini.
tahu. Nah, X yang di sini tuh jari-jari juga. Jadi ini juga kondisional, tergantung sumbu putarnya. Oke, dan ini adalah batas integralnya C sampai D. Nah, kita tahu tadi, di sini kan ada DS ya. Nah, DS itu apa sih? Nah, DS itu ini, dari panjang kurvanya. Jadi DS itu sama dengan akar dari 1 plus dy per dx kuadrat. Dx ini untuk yang batasnya X, yang di bawah untuk batasnya yang Y. Jadi dia bedanya yang ini, yang di dalam kuadrat. Kalau yang batasnya X berarti Y-nya diturunkan terhadap X, kalau batasnya Y, X-nya turunkan terhadap Y. Karena kita punya bentuk persamaannya kan tadi kita punya Y sama dengan, maka dari itu kita pakai yang jari-jarinya itu Y. Kemudian kita cari dulu DS-nya. Sebelum ke A ini, kita cari dulu DS-nya. DS-nya kita pakai yang atas karena kita punya Y sama dengan, maka dari itu kita turunkan Y-nya terhadap X. dy per dx, D dari turunan Y-nya adalah min akar dari 1 min X kuadrat per 4. Siapa sih? Oke. Ini kita turunkan. Nurunkannya ini pakai aturan rantai ya. Coba aku misalkan ya. Nah, kita punya 1 min X kuadrat min 4. Tapi aku rasa kalian udah bisa sih aturan rantai. Ya, bisa lah. Oke, sebentar. Ini kita buat min 1 per X kuadrat per 4 pangkat setengah. Nah, kalau mau nurunin, aku biasanya ngubah pangkat dulu sih. Oke. Nah, aku biasanya, ini aku misalkan jadi kotak lagi. Jadi, turunan dari min kotak pangkat setengah kan itu min, ya sebentar. Min setengahnya turun berarti kan 1/2 ya. Oke. Pangkatnya dikurang 1 jadinya kan min setengah, berarti min setengah berarti 1 per pangkat setengah gitu. Jadi ini jadi ini akarnya di sini. Nah, ini kan pangkat min setengah ya. Nah, ini. Tapi itu masih kita turunkan terhadap kotaknya. Jadi belum ke. Terus ini D kotak. Karena kita misalkan tadi yang di dalamnya adalah kotak kan, D kotak. Nah, ternyata kotak ini masih bisa diturunkan nih terhadap X. Maka dari itu D kotaknya itu turunan yang di dalam kotak ini. Berarti kan min berapa nih? Min 2. Berapa sih? Min 2X per 4. Atau min setengah X deh. Yang setengah X. Nah, kotak. Nah, sekarang kan kotaknya udah nggak bisa turunkan lagi. Jadi hasilnya itu. Nah, ini. Ini min sama min jadi plus. Loh, ini. Ini setengah dikali setengah kan jadi 1/4 yang ini. X berarti ini hasilnya. Yang ini kan 2-nya jadi turun ke bawah kan, jadi 2 dikali 2, 4, X-nya tetap di atas, kemudian akar dari 1 min X kuadrat per 4.
Jadi itu pakai aturan rantai buat nyari turunannya. Oke, dulu. Oke, kita udah dapat DS-nya. Belum, deng. Oke, DS-nya tadi kan akar dari 1 ditambah DIY per DX kuadrat. Nah, kita punya DIY per DX-nya yang ini. Kita masukin ke DIY per DX-nya, kita dapatkan yang ini. Ya, berarti X per 4 akar 1 min ini kuadrat. Oke, DX. Nah, karena kita tahu tadi kan Y yang di sini tuh jari-jari ya. Ini tuh kondisional, ini tuh nggak menentu Y-nya langsung kita substitusikan, enggak. Jadi, ini tuh tergantung dari sumbu putarnya. Jadi Y-nya itu jari-jari yang mau kita putar. Kulit benda putar yang mau kita putar. Nah, jari-jarinya. Nah, kita bisa cari jari-jarinya itu kurva yang atas ini, yang Y sama dengan 2, itu dikurangi kurva bawah. Kurva bawah tadi itu kurva bawahnya yang Y sama dengan min akar 1 min X kuadrat per 4. Loh, oke. Nah, maka dari itu Y-nya itu kita dapatkan 2 min ini. 2 min 2 dikurang min akar 1 min X kuadrat per 4. Maka dari itu min kali min kan positif. Jadi kita dapatkan Y-nya yang ini. Oke, batas integrasinya nih. Kita tahu yang diputar itu adalah yang Y ini, yang apa? Yang Y ini diambil yang Y-nya yang negatif. Maka dari itu kita cari titik potongnya terhadap sumbu X, berarti kan Y-nya 0. Y-nya 0 kita kuadratkan kedua ruas. Jadi 1 min X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Kita tambahkan kedua ruas dengan X kuadrat per 4. Kemudian kita dapatkan yang bawah ini, X kuadrat per 4 sama dengan 1. Kemudian 4-nya kita kali silang ke kanan, jadi X kuadrat sama dengan 4. X-nya kita dapatkan plus minus 2. Berarti batasnya X-nya dari min 2 sampai 2. Nah, dari rumus yang kita dapat, yang di awal tadi, kita tahu rumus pemutaran kulit benda putar, itu A sama dengan 2Pi kali integral A sampai B YDS. Nah, tadi kita udah nyari DS-nya sama Y-nya. Nanti kita tinggal substitusikan. Ya, ini langsung kesimpulan ya. Aku lupa nulis di atas. Oke, Y-nya tadi kan kita udah dapat yang 2 plus ini. 2 plus akar dari 1 min X kuadrat per 4. Kemudian DS-nya yang ini, akar dari 1 plus X per 4 dikali akar 1 min X kuadrat per 4 kuadrat DX. Nah, jadi itu. Karena batasnya dari min 2 sampai 2. Karena, kok gambarku hilang? Karena di soal tadi kan cuman disuruh nyari rumusannya aja ya, berarti sampai sini aja udah berhenti berarti. Jadi rumusan integral tertentu dari luas kulit benda putar yang peroleh dari pemutaran kurva X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Y kurang dari sama dengan 0 pada Y sama dengan 2 adalah yang ini. Ini kalau diselesain lumayan sih, bentuknya mengerikan. Jadi untungnya cuma ditanya rumusan integral tertentunya aja. Tertentu berarti ada batasnya, jadi jangan lupa batasnya. Oke, udah itu aja sih untuk nomor 4. Bet, kok nggak ada gambarnya ya, Bet? Perasaan aku masukin gambarnya deh. Gambar apa? Oh, nggak ada. Gambar pemutaran kurvanya. Gimana ya? Lihat ya. Oh iya, sambil itu mungkin ada yang ditanyakan. Ada langkah yang diskripsi. Oh iya, dah. Oh iya, sebentar ya aku lihat. Iya, mana ya, tutor.
Pembahasan. Oh ya, mungkin Abed tadi ada yang mau ditambahin katanya tadi. Untuk nomor 4. Oke. Cuma ini doang sih kan apa ya mungkin enggak sih. Coba scroll yang soal gitu. Hah? Sebentar. Tak tolong scroll yang soalnya nomor 4. Mana nih? Ini dah. Ya. Dah. Nah, kan kalian di soal cuma diketahui bahwa ada persamaan dari suatu kurva, terus diputar di Y sama dengan 2. Untuk menentukan apa rumusan dari integral tentunya itu kan berarti kalian harus tahu gambar, terus kias, terus sumbu putarnya gimana, terus koreksi putarnya gimana, terus batasannya gimana kan. Nah, untuk apa ya, mungkin kalian ada apa ya, informasi bahwa kalian udah familiar nggak sih kayak x kuadrat tambah y kuadrat itu maksudnya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 itu sama dengan lingkaran yang pusatnya tuh di 0,0 dan jari-jarinya tuh 1 ya kak, atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat ya berarti r-nya itu jari-jarinya itu dengan titik pusatnya tuh di 0,0. Nah ini kan apa ya, kalau di nomor 4 itu kan bentuknya x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat sama dengan 1 kan kayak hampir mirip sama sama lingkaran, cuma yang di bagian X itu dibagi 4. Nah, kamu kalau pengen gambar, misalkan kayak apa ya, nolnya tuh kamu misalkan 0, X-nya tuh kamu misalkan 0, berarti kan tinggal Y kuadrat sama dengan 1, berarti Y itu antara min 1 sampai 1. Terus misalkan juga bahwa Y-nya itu sama dengan 0, berarti kita peroleh x kuadrat per 4 sama dengan 1 atau x kuadrat itu sama dengan 4. Nah, berarti kan ada informasi bahwa x-nya itu berada di antara min 2 sampai 2. Berarti gambarnya itu sebuah elips yang panjang di sumbu x-nya itu sepanjang 4 satuan, yaitu min 2 sampai 2, dan lebarnya di sumbu y itu sepanjang 2 satuan, yaitu min 1 sampai 1. Nah, tapi kan yang diminta di posisi Y kurang dari 0, berarti yang di bawahnya itu. Tuh. Kalau aku sih gitu. Udah dijelasin tahu. Oh ya, itu kurang itunya ya. Kayak PS-nya aku nggak bisa gambar. Oke, nggak keluar. Iya, kalau ada itu nanti ya ditambahin itunya PS-nya juga. Kok masalah ya entah itu menentukan luas daerah integrasi, terus benda putar ataupun waktu di panjang busur atau luas kulit benda putar, itu langkahnya mesti apa ya, penentuan kias, terus nyari apa ya, kayak ya komponen-komponen dari kiasnya, mungkin kayak tadi panjang kali lebar kali tinggi atau panjang kali lebar, terus nyari batas integrasi, terus baru ke apa rumus kias. Nah, habis dari rumus kias baru kamu bisa ngitung integralnya gitu. Maka langkahnya mesti gitu kalau di ya kalau diajarin dari dulu memang gitu sih. Nggak bisa. Loh, muncul nggak? Ya, muncul. Kan tadi kurvanya yang ini ya. Ini yang biru nih. Nah, kurva yang ini kita putar terhadap sumbu X sama dengan 2. Berarti yang di sini. Kok X sih? Y sama dengan 2. Oke, berarti kan kita muternya tuh muter gitu kan. Jadinya bentuknya yang kayak gini. Oke. Ya, sekiranya itulah ilustrasi dari luas apa nih sih? Luas kulit benda putar. Ya, luas kulit benda putar. Nah, ini biar ada gambarannya sini. Clear.
Oke, bentar aku lihat. Ada lagi tak yang mau ditanyain? Jawaban 37 yang ngisi absen. Ini ada berapa? Oh, ada yang belum ngisi absen tah. Sebentar ya. Chatnya mana sih? Oh, ini. Bisa di copy nggak ya? Oh, bisa. Ini ya, yang belum ngisi absen. Masih ada berapa orang sih? Oke. Oke, gimana nih? Apanya? Oh, ada yang tanyain tah. Monggo. Mungkin kalau masih ada yang dibingungin buat persiapan besok atau gimana. Aduh. Sambil nunggu yang belum absen tadi. Iya. Nanti kita di akhir foto ya. Siap-siap. Tidak. Webcam loh. Biar nanti kalau misalkan udah offline ya, Amin. Biar tahu gitu, oh ini dulu apa namanya murid tutor gitu. Kayaknya ini ada yang apa namanya satu kepanitiaan deh sama aku. Apa hadir ya? Mungkin ada yang satu organisasi juga. Tapi enggak sih. Karena aku ikutnya. Organisasi. Ya, aku ikutnya hima berarti nggak ada. Kepanitiaan berarti. Anda kan ikut dekan ya, Bet? Berarti ada nih yang juga panitiaannya dekan. Aku mungkin ketemu di Sensom ya. Aku juga ikut panitiaan Sensom. Ya, kayaknya yang ada. Oke, ayo kita foto sekarang, tak? Oke. Stop share dulu. Ini. Apakah harus di stop recording juga? Ya nggak apa-apa, stop recording nggak apa-apa. Ya, nggak masuk YouTube dong. Ya terserah. Siapa yang record coba? Nggak mau. Oh ya, aku nanti yang lihat YouTube di video nanti yang lihat video di YouTube malah YouTube direport. Iya, makanya terserah, nggak usah berarti. Kan sekali wajah